Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsarah Mafidarika, NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran PBB dalam penyelesaian konflik Sahara Barat. Adapun video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah resolusi dan konflik di dunia Islam yang diampu oleh Bapak Surwandono. Yang pertama yakni tentang latar belakang dari konflik Sahara Barat itu sendiri. Pertikaian suatu pihak dengan pihak lain atau suatu negara dengan negaranya sendiri seringkali berupa konflik wilayah. Bentuk-bentuk dari konflik wilayah sendiri beragam, seperti sengketa batas wilayah, tindakan pemanfaatan sumber daya wilayah lain secara ilegal, dan tindakan separatisme. Konflik wilayah sendiri merupakan salah satu konflik yang paling sering terjadi bahkan sejak berabad-abad lalu, seperti perebutan wilayah jajahan bangsa-bangsa Eropa, tindakan penguasaan ilegal yang dilakukan oleh Israel dan Palestina, sengketa batas laut di Laut Cina Selatan, dan yang akan kita bahas pada video kali ini yakni konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario di Sahara Barat. Salah satu konflik wilayah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario. Titik-titik kemunculan konflik wilayah ini mulai terlihat saat Maroko merdeka dari penjajahan Prancis sekitar tahun 1956, yang kemudian terus berkembang hingga tahun 1975. Ketika Sahara Barat lepas dari Spanyol, konflik ini terjadi akibat adanya klaim sejarah terkait kerajaan Maroko yang luas, wilayahnya belum mengalami penjajahan, dan perpecahan meliputi wilayah negara Maroko saat ini, hingga wilayah Sahara Barat. Wilayah Sahara Barat diakui sebagai bagian dari wilayah Maroko, yang kemudian menurut Front Polisario merupakan tindakan penjajahan baru karena mereka telah menjadi negara yang berdaulat selepas penjajahan dari Spanyol. Upaya-upaya penyelesaian konflik oleh negara-negara terkait dan pihak internasional seperti yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa, hingga saat ini masih belum menemukan hasil yang baik, bahkan beberapa di antaranya mengalami kegagalan. Pada video kali ini, saya akan lebih fokus pada bagaimana peran PBB sebagai badan internasional, sebagai pihak netral, mampu berusaha untuk menyelesaikan persengketaan konflik antara Maroko dengan Front Polisario dalam memperebutkan wilayah Sahara Barat. Kemudian saya akan masuk ke kerangka teori. Yang pertama adalah konflik wilayah. Konflik sendiri dari bahasa Latin yakni configure atau conflictus yang berarti perkelahian atau pertentangan. Konflik merupakan kondisi di mana dua orang atau lebih melakukan tindakan yang saling memprovokasi satu sama lain dengan cara saling menyakiti dan saling menyerang. Konflik terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah konflik wilayah. Konflik wilayah sendiri merupakan pertentangan terkait kepemilikan suatu wilayah, baik wilayah secara utuh maupun batas suatu wilayah antara satu negara dengan negara lain. Konflik wilayah merupakan konflik yang akan dihadapi dengan serius oleh pihak-pihak yang terlibat karena adanya keterkaitan kepemilikan dan kesatuan. Bagi negara tertentu, wilayah merupakan lambang dari integritas negaranya dan mengandung nilai yang sangat penting, yakni kedaulatan dan kehormatan. Adapun adapun faktor dari ada terjadinya konflik wilayah ini bisa berasal dari faktor alamiah dan artifisial. Faktor alamiah konflik berasal dari kondisi perbatasan yang bebas hambatan, sehingga mempermudah penduduk melakukan migrasi antar negara. Sementara itu, faktor artifisial, yakni konflik wilayah berasal dari berubahnya kondisi perbatasan akibat adanya suatu kebijakan baru. Kemudian kita masuk ke teori kedua, yakni resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan antar negara atau pihak-pihak yang bermasalah dan ditempuh dengan berbagai cara. Adapun caranya yakni melalui metode mediasi, negosiasi, fasilitasi, maupun arbitrasi. Terdapat 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian konflik, yakni hasil akhir dari penyelesaian konflik berupa kesepakatan-kesepakatan tertentu harus ditulis dalam dokumen resmi dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan. Yang kedua adalah supaya konflik diselesaikan dengan tuntas,
setiap pihak yang terlibat harus menerima dan mengakui eksistensi satu sama lain. Dan yang terakhir, harus adanya kesepakatan untuk menghentikan segala tindakan kekerasan serta proses penyelesaian konflik untuk membangun rasa percaya antara satu sama lain. Selain tiga unsur penting, terdapat beberapa prinsip dari resolusi konflik, seperti impartiality, yakni resolusi konflik dianggap tuntas jika semua pihak yang terlibat dalam konflik telah memperoleh kepentingannya masing-masing. Kemudian mutuality, yakni apabila resolusi konflik menggunakan metode intervensi, maka setiap pihak yang terlibat harus memandang tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini sebagai suatu hal yang positif dan menyambutnya dengan terbuka. Yang ketiga ada sustainability, pihak yang akan masuk ke dalam konflik atau yang melakukan intervensi harus berkomitmen untuk bertahan hingga konflik itu terselesaikan. Yang keempat adalah complementary, yakni pihak-pihak yang melakukan intervensi dalam konflik harus sepakat bahwa intervensi satu sama lain harus saling melengkapi. Kemudian yang kelima ada reflexivity, yakni tujuan-tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik haruslah untuk tujuan yang baik. Keenam ada konsistensi, yakni jaminan bahwa setiap kondisi maupun suasana akan direspon dengan sama. Kemudian ada accountability, yakni pihak-pihak yang melakukan intervensi harus siap tidak hanya menjadi sponsors, namun juga harus siap dengan segala imbas dan risiko yang kemudian disebabkan oleh konflik. Dan yang terakhir ada universality, yakni setiap pihak yang melakukan intervensi akan diterima dengan baik oleh seluruh kalangan budaya. Pada presentasi kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai peran PBB dalam penyelesaian konflik dan bagaimana PBB memanfaatkan prinsip-prinsip yang ada dalam resolusi konflik. Kemudian kita masuk ke kronologi konflik Sahara Barat. Jadi atas desakan berbagai pihak, Spanyol akhirnya melepaskan Sahara Barat. Berdasarkan resolusi 1514 tanggal 14 Desember tahun 1960 mengenai penyerahan kemerdekaan terhadap negara-negara koloni, Majelis Umum PBB mendesak Spanyol agar Sahara Barat mendapatkan dekolonisasi dari Spanyol berdasarkan asas penentuan nasib sendiri atau self-determination. ICJ atau International Court of Justice juga memutuskan bahwa Spanyol tidak seharusnya mengendalikan Sahara Barat, dan Maroko dan juga Mauritania yang mempunyai hubungan sejarah juga tidak seharusnya menghalangi referendum Sahara. Namun, pasca mundurnya Spanyol dari wilayah Sahara Barat secara resmi, melalui Perjanjian Madrid tahun 1975, upaya Maroko untuk menyatukan kembali wilayah kerajaan Maroko semakin intensif. Dengan tindakan Maroko untuk menyatukan kembali mengklaim dan menganeksasi Sangunia El Hamra dengan mengirim tentara dan rakyatnya untuk menguasai wilayah tersebut. Kejadian ini disebut sebagai The Green March, dan disinilah konflik mulai muncul. Di saat yang bersamaan, pada tanggal 27 Februari 1976, Front Polisario memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahrawi dan melakukan perang gerilya terhadap penjajahan baru yang dilakukan oleh Maroko dan Mauritania. Puncak dari konflik ini dapat kita lihat dari pecahnya Perang Sahara yang terjadi dari tahun 1975 hingga 1991. Pasukan Angkatan Udara Maroko membom kamp-kamp pengungsian orang-orang Sahrawi dan menyebabkan mereka melarikan diri ke wilayah Tindouf, yakni wilayah negara Aljazair. Secara perlahan, Mauritania mulai mundur dari konflik dan mengakui kedaulatan RDAS dan menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri sengketa wilayah Rio de Oro pada tahun 1979. Dengan perjanjian ini, konflik mulai terdeeskalasi dan mengalami terminasi yang kemudian RDAS dan Mauritania menemukan titik di mana muncul keinginan untuk mengakhiri konflik. Meski begitu, konflik antara Maroko dan Front Polisario tetap terjadi. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Justru terjadi peningkatan intensitas konflik di wilayah Mauritania karena muncul provokasi dari Maroko, yakni wilayah El Hamra yang sudah diserahkan sesuai dengan perjanjian damai justru diklaim dan dianeksasi oleh Maroko secara sepihak pada tahun 1979. Maroko menganeksasi seluruh wilayah Sahara Barat termasuk wilayah yang ditinggalkan Mauritania sebagai daerah kekuasaannya. Ketegangan antara Maroko dan RADS pun semakin meningkat dengan RADS yang diakui dan bergabung dalam African Union. Hal ini menimbulkan kekecewaan Maroko dan membuat Maroko keluar dari African Union. Puncaknya gencatan senjata antara Maroko dan RADS tetap terjadi meski Mauritania sudah mundur dari konflik dan
semakin meningkat pada tahun 1991 karena hal ini. Kemudian saya akan masuk ke penjelasan mengenai peran PBB dalam upaya penyelesaian konflik. Pada tahun yang sama, pasca, meningkatnya gencatan senjata dan akibat, eee, diakuinya RADS di African Union, PBB selaku organisasi internasional yang bersifat netral mendorong dilakukannya referendum untuk menentukan nasib sendiri dan status akhir Sahara Barat. PBB pun mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan nomor 690 pada tanggal 29 April tahun 1991 untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang bernama MINURSO, sekaligus mengawasi jalannya proses referendum di antara kedua pihak yang bertikai. Selain itu, PBB juga mengirim atau mengutus mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bernama James Baker untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa konflik antara Front Polisario dan juga Maroko pada tahun 1999. Baker menyampaikan rencana yang disebut sebagai Baker Plan 1 untuk untuk mendorong adanya penentuan nasib sendiri atau referendum dan juga membuat daftar pemilih yang memenuhi syarat untuk referendum. Namun, Maroko tidak tunduk pada proses referendum ini dan menunjukkan beberapa adanya ketidaksepakatan antara pihak yang berseteru. Setelah ini kemudian James Baker dan juga dibantu dengan Annan mulai mencari alternatif resolusi referendum, yakni upaya terakhirnya adalah membuat Baker Plan 2. Dalam upaya terakhir ini, berusaha untuk menegakkan putusan ICJ yang mengatur tentang referendum. Baker menyerahkan Baker Plan 2 pada tahun 2003, dan meskipun keberatan, Aljazair dan rakyat Sahrawi menyetujui proposal. Namun, ada itikat baik karena tidak adanya itikat baik dari Maroko sebagai pihak yang menentang. Baker Plan 2 ini mengusulkan adanya pembuatan sebuah otoritas Sahara Barat yang akan memimpin pemerintahannya sendiri selama 5 tahun sebelum otonomi diadakan. Aljazair dan Polisario setuju, namun Maroko menolak karena adanya kemungkinan besar Sahara akan memutuskan referendum dan memilih merdeka. Selain itu, Baker Plan 2 ini menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan pelaksanaan rencana tersebut. Hal ini dikarenakan setiap kali resolusi ini dibawa ke Majelis Dewan Keamanan PBB, resolusi ini selalu diveto oleh Prancis. Adapun alasan kenapa Prancis memveto keputusan Baker Plan 2 ini untuk diadakan referendum adalah bahwa Prancis adalah salah satu pihak yang mendukung Maroko karena dulunya Prancis ini pernah menjajah Maroko dan saat ini Maroko dan Prancis adalah partner dagang yang cukup erat. Oleh karena itu Prancis selalu menentang keputusan yang merugikan Maroko. Kita dapat lihat bahwa PBB dalam prosesnya melakukan banyak cara seperti negosiasi, mediasi, dan lain-lain. Selain itu, sesuai dengan prinsip yang tadi sudah dijelaskan, PBB juga berusaha untuk juga mengupayakan agar setiap pihak dapat mendapatkan kepentingannya masing-masing dan berada di posisi yang setara dan sama. Selain itu, PBB juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif pada saat proses penyelesaian konflik dengan mengirimkan pasukan perdamaian MINURSO. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan selama upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh James Baker selama proses negosiasi dengan pihak-pihak Front Polisario dan juga Maroko. Selanjutnya, kita sampai pada akhir pemaparan materi, ini kesimpulan. Jadi, konflik memang dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara langsung tanpa melibatkan pihak lain sebagai mediator, fasilitator, dan posisi netral lainnya. Namun, keberadaan pihak netral dalam konflik skala internasional dapat sangat membantu penyelesaian konflik menjadi lebih cepat.
Disinilah PBB sebagai pihak netral memainkan peran yang cukup signifikan dalam upaya penyelesaian konflik yang dapat diterapkan dalam konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario melalui metode negosiasi, mediasi, fasilitasi, yang semuanya dilakukan dalam kondisi perundingan atau dialog damai. Seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa eh, PBB telah mengutus mantan Menteri Luar Negeri James Baker sebagai mediator untuk memberikan sebagai mediator dalam proses negosiasi antara pihak-pihak bertikai yakni Front Polisario dan Maroko. Selain itu, resolusi yang dikeluarkan oleh PBB mengenai adanya pengutusan pasukan perdamaian MINURSO juga sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif pada saat proses perundingan atau proses negosiasi dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah Sahara Barat antara Front Polisario dan juga Maroko. Cukup sekian pemaparan materi dalam video kali ini. Saya Dinda Salsara Mafidarika undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.